Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mikrotik ya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menjadikan mikrotik sebagai gateway ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat DHCP server ya. Jadi jadi DHCP server itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol ya, atau protokol jaringan yang memungkinkan sebuah perangkat jaringan membagi konfigurasi IP address kepada komputer-komputer user yang membutuhkan. Nah, konfigurasi IP address itu meliputi IP address itu sendiri, kemudian ada subnet mask, default gateway, dan DNS server yang dibutuhkan untuk mengakses internet ya. Nah, nantinya di sini topologinya yang kita buat adalah jika sebelumnya seperti ini. Nah, kita nanti bakalan buat yang seperti ini ya. Jadi di sini ceritanya kita punya banyak host komputer, IP address-nya dimulai dari 2.2 sampai 2.7 ya. Sebenarnya ini kan bisa saja kita kasih secara statik ya IP address-nya. Tapi di sini kita akan coba eh, mensimulasikan bagaimana DHCP server itu dibuat menggunakan mikrotik. Nah, untuk konfigurasinya nanti seperti ini. Jadi sebelumnya kan kita punya Ether 1. Ether 1 ini adalah untuk yang internetnya yang terhubung ke modem. Kemudian ada Ether 2 yang nanti bakalan terhubung dengan klien-klien ya. Oke, di sini IP address-nya masih ingat yang Ether 1 itu 192.168.1.2, kemudian yang Ether 2 192.168.2.1 ya. Jadi ini tidak masalah mau menggunakan IP address seperti apa. Yang penting kalian pahami dulu konsepnya ya. Nah, sebenarnya untuk membuat topologi yang lebih rapi lagi, mungkin kalian bisa menggunakan semacam tools seperti paket tracer ya. Jadi kalian bisa bikin simulasi di sana. Nah, tapi di sini karena tujuan saya adalah untuk mengenalkan bagaimana konfigurasi dari DHCP server saja gitu ya. Jadi saya rasa cukup seperti ini aja gitu. Nah, kemudian nanti yang kita config seperti ini untuk Ethernet 2 atau Ether 2 atau yang kemarin kita kasih nama LAN 1 itu kan IP address-nya adalah 192.168.2.1/25 ya. Jadi masih ingat prefix 25 itu adalah sama aja dengan 255 255 255 128 ya. Nah, kalau kita hitung itu jumlah subnetnya itu ada dua ya. Jadi ada dua buah subnet. Nah, kemudian IP address yang tersedia yang bisa digunakan itu dimulai dari 2.1 sampai 126 ya. Jadi di sini ada 126 host. Nah, sebenarnya kan IP address-nya itu ada 128 ya. Tapi yang bisa dipakai itu dari 2.1 sampai 126 ya. Jadi ada 126 host. Nah, itu disebabkan karena yang 2.0 adalah IP network, kemudian 127-nya yang di belakang sini adalah IP broadcast ya. Nah, ini adalah baru subnet yang pertama ya. Kemudian kalau mau menggunakan subnet kedua juga boleh ya. Jadi dari 2.129 sampai 254. Nah, jadi di sini 128-nya adalah IP networknya, yang 255 adalah IP broadcast-nya. Kalau misalkan belum masih bingung ya, silakan ditonton lagi di materi IP subnetting ya. Itu sudah saya buatkan kemarin. Jadi ada sekitar 3 video. Itu saya sudah jelaskan dengan menurut saya sudah cukup saya jelaskan di sana bagaimana menemukan subnet ya, bagaimana prefix slash 25 itu dibuat ya, atau berapa prefix slash 25 itu ya. Nah, kemudian berarti kan ketika kita anggaplah kita akan menggunakan yang subnet yang pertama ini ya. Nah, berarti nanti ada 126 host komputer yang bisa terkoneksi ya. Nah, di sini kita akan bikin skenario aja biar nanti mudah.
Di sini kan kita membuat sesuai kebutuhan aja ya. Jadi di sini ada sekitar 6 buah komputer yang nanti bakalan terhubung menggunakan DHCP ya. Nah, di sini saya buatkan misalkan IP address-nya itu nanti dari 2.2 sampai 2.10 ya. Nah, di sini 2.1 kenapa tidak dipakai? Karena sudah dipakai oleh si router 2 ya. Kemudian berarti di sini ada 9 komputer ya yang bisa terhubung secara DHCP ya. Nah, kemudian nanti kita juga bakalan belajar bagaimana mengamankan DHCP tersebut ya. Biar misalkan gini, kalau kalian dapat IP DHCP, IP yang otomatis, kalian sebenarnya bisa juga menjadikan IP yang DHCP itu menjadi statik ya, sesuai dengan konfigurasinya. Nah, tapi nanti kita bakalan belajar di video selanjutnya setelah selesai DHCP server ini bagaimana mengamankan konfigurasi DHCP tersebut biar supaya orang yang mendapatkan IP secara otomatis tidak bisa menjadikan IP-nya menjadi statik, atau dalam artian ketika dijadikan statik otomatis dia tidak bisa terkoneksi dengan internet ya. Jadi harus menggunakan DHCP. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja. Jadi yang perlu kita ingat tadi konfigurasi IP address-nya nanti dari 2.2 sampai 10 ya. Ini disesuaikan dengan topologi yang ada aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke mikrotiknya. Ya, saya nyalakan dulu ya mikrotiknya. Kemudian di sini pastikan sudah terkoneksi dengan internet ya di komputer kalian. Saya tes ping dulu. Nah, di sini sudah replay ya. Kemudian pastikan lagi nanti mikrotiknya juga terkoneksi dengan internet ya. Di sini saya gunakan Winbox aja ya biar lebih mudah. Jadi kita pilih yang IP address yang Ether 1 aja ya. Oke, kemudian connect. Nah, di sini sudah connect, kemudian eh kita cek. Oke, interface masih ada. Nah, kita cek dulu apakah bisa terkoneksi dengan internet ya. Oke, di sini saya besarkan dulu. Kita tes, kita ping aja, ping google.com gitu ya. Nah, seharusnya dia replay ya, karena kan tadi di hostnya di komputer kita sudah terkoneksi internet ya. Nah, biasanya di sini kalau muncul seperti ini ada beberapa masalah ya. Salah satunya adalah karena di sini kan ada could not get answer from DNS server ya. Nah, bisa jadi ini tidak terkoneksi dengan internet ya, padahal kan di hostnya tadi sudah terkoneksi. Nah, salah satu penyebabnya adalah pertama ya, itu ada di konfigurasi IP address-nya yang tidak terhubung dengan DNS server. Kemudian satunya lagi adalah karena eh, koneksi untuk sharing internetnya itu masih belum terhubung ya. Nah, di sini kan kita menggunakan virtual ya. Jadi kemarin tuh kan kita untuk koneksinya menggunakan virtual. Jadi kita sharing koneksinya. Nah, di sini biasanya ketika kalian pertama kali nyalakan komputer, kemudian buka eh mikrotiknya ya, kemudian kalian buka mikrotiknya, kemudian kalian tes ping, biasanya belum berhasil terkoneksi ya. Padahal di sini keterangannya sudah share ya di tempat saya. Jadi kita kemarin kan share koneksi ke VMnet 1 ya. Nah, padahal di sini udah share gitu. Nah, berarti kalian yang perlu dilakukan adalah kita share ulang gitu ya. Jadi diklik aja properties, kemudian sharing. Nah, ini kita kosongkan dulu. Kosongkan, kemudian di oke ya. Setelah di oke, di sini kan nanti
tanda share-nya udah hilang ya. Nah, sekarang kita share ulang. Jadi diklik lagi aja. Kemudian kita sharing ya. Seperti konfigurasi sebelumnya, klik allow, kemudian pilih VMnet 1 ya. Nah, kalau sudah di oke ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ternyata ketika kita melakukan share ulang, di sini keterangannya apa? Di sini keterangannya IP address-nya VMnet 1 itu bakal di-set menjadi 192.168.137.1 ya. Padahal sebelumnya IP address-nya adalah 192.168.11 ya. Jadi biarkan aja dulu, nanti kita konfigurasi ulang kembali ya. Klik yes saja. Oke, di sini nanti keterangannya sudah share lagi ya. Nah, ini udah share lagi. Kemudian kita balik ke VMnet 1, kita konfigurasi ulang IP address-nya. Yang tadi 137.1 menjadi 11 ya. Seperti ini. Klik OK, close. Kemudian kita tes ulang untuk koneksinya ya. Apakah sudah terkoneksi. Nah, ini tadi reconnect ya karena IP address-nya berubah. Oke, kita tes aja langsung. Ping google.com ya. Nah, di sini sudah replay ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan nanti tidak terkoneksi. Oke, langkah selanjutnya kita akan bikin DHCP server ya. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan konfigurasi di kliennya di sini kan menggunakan Ubuntu ya. Jadi di Ubuntu ini kan kemarin kita sudah memberikan IP address ya. Jadi kita memberikan IP address secara statik. Nah, bisa dilihat di sini IP address-nya adalah 2.2 ya. Kemudian netmask-nya adalah 255.255.255.128. Nah, kita tes ping dulu. Ping Google langsung aja. Nah, ini juga sudah replay ya. Jadi IP-nya Google udah ketemu ya. Nah, ini nanti kita set menjadi DHCP ya. Jadi kalau kita lihat lagi di konfigurasi netplan-nya, sudo nano/etc netplan. Nah, di sini kan IP address-nya adalah static ya. Jadi kita tambahkan sendiri. Terus di sini keterangannya DHCP4 no ya. Berarti dia memang static. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke Winbox ya. Nah, di sini kalian pilih untuk konfigurasi IP address untuk DHCP. Jadi konfigurasi DHCP server, klik IP kemudian DHCP server ya. Nah, kemudian kalian pastikan berada di DHCP, tab DHCP, kemudian pilih DHCP setup. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini ya. DHCP server, interface-nya yang mau kita jadikan DHCP adalah yang LAN 1 ya, atau Ether 2. Kita pilih, kemudian next. Nah, di sini ini adalah DHCP address space-nya itu IP address-nya ya. Jadi dari 2.0/25 ya. Itu sesuai dengan konfigurasi di Ether 2 tadi ya. Jadi kita next aja. Nah, gateway-nya biarkan seperti ini aja. Jadi kita kasih 192.168.2.1 ya, atau sesuai dengan IP si Ether 2 tadi. Klik next. Nah, di sini untuk pengaturan IP address-nya tadi kan kita cuma ada 6 komputer. Kemudian skenario-nya kita bikin dari
IP address yang tersedia itu antara 192.168.2.2 sampai 10 ya. Nah, jadi kan di sini sebenarnya untuk subnet mas/25 itu bisa terkoneksi atau host yang tersedia adalah 126 host ya. Nah, tapi di sini kita cuma gunakan 10 ya. Sampai 10 aja gitu. Kalau sudah di next, untuk DNS server kita gunakan yang IP si Ether 2 aja. Sebenarnya bisa aja kalau mau menggunakan misalkan kayak DNS server kayak 888 atau 111 ya. Tapi di sini kita untuk konfigurasinya kita lewatkan atau kita gunakan yang si Ether 2 tadi aja. Kalau sudah di next lagi, nah di sini ada list time. List time itu maksudnya adalah jadi kan DHCP server itu kan cara kerjanya adalah dengan prinsip pinjam meminjam IP address ya. Jadi komputer user akan meminjam konfigurasi IP address pada DHCP server. Nah, dalam proses pinjam meminjam ini, DHCP server akan memberikan jangka waktu peminjaman IP address ya, yang ditentukan oleh opsi ini, list time ini ya. Kemudian selama list time tersebut belum habis, maka IP address tersebut tidak akan dipinjamkan ke komputer lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini untuk list time-nya tidak usah terlalu panjang ya. Kalau misalkan eh, konfigurasi jaringan kita itu sangat dinamis misalkan, atau maksudnya itu kliennya itu sering berganti gitu ya. Jadi kita tidak usah menggunakan yang list time-nya terlalu panjang ya. Oke, ini reconnect lagi ya. Punya saya dia nggak tahu ini logout ya. Jadi saya ulangi lagi aja. Jadi tadi itu untuk list time ya. Nah, ini oke, ini oh ternyata mati ya. Oke, kita tes ulang. Refresh. Baik, tadi kita sampai di list time ya. Jadi list time itu adalah waktu yang eh, jadi si DHCP server ini kan punya waktu meminjamkan IP address ke klien ya. Nah, jadi kita mau seberapa lama gitu. Kalau misalkan konfigurasi jaringan kita itu dinamis, sangat dinamis ya. Maksudnya itu setiap mungkin setiap hostnya nanti bakalan berubah terus ya. Nah, itu kita tidak usah memberikan list time yang panjang ya. Misalkan di sini kita kasih seperti ini aja defaultnya. Jadi 00 di depan ini adalah jam ya. Kemudian yang di belakang ini yang kedua ini adalah menitnya, yang ketiga adalah detiknya ya. Oh ya, tadi itu Mikrotik saya sempat logout ya. Ternyata itu penggunaan trialnya itu sudah selesai ya, sudah habis. Nah, jadi eh, saya menggunakan yang versi lain lagi ya, versi yang sama tapi konfigurasinya juga sama sebenarnya ya. Maksudnya saya menggunakan VMware yang berbeda gitu ya. Nah, tapi nanti kita bakalan belajar juga bagaimana caranya membackup konfigurasi ya. Jadi supaya apa? Misalkan kalau kita mau mengcloning sebuah mikrotik dengan tipe yang sama, misalkan, nah kita bisa menggunakan backup tadi ya, hasil backup tadi. Atau nanti kalau misalkan kita mau menggunakan konfigurasinya, tapi misalkan seri mikrotiknya berbeda,
seri router boardnya berbeda, nah nanti kita bisa gunakan export ya. Jadi nanti konfigurasinya tinggal kita export, import, backup, restore seperti itu. Nah, itu nanti kita pelajarin juga. Oke, kalau ini sudah, kita klik next. Nah, di sini keterangannya setup has complete successfully ya. Berarti ini kita sudah selesai konfigurasi DHCP ya. Konfigurasi DHCP server. Nah, kalau dilihat di sini keterangannya seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kita langsung tes ininya aja ke klien aja ya. Jadi di sini tadi kita sudah punya klien Ubuntu ya. Nah, di sini kan bentuknya dia statik ya IP address-nya. Kita ganti menjadi dynamic ya. Jadi kita edit lagi file netplan-nya. Nah, di sini berarti tinggal kita ganti DHCP-nya menjadi no ya. DHCP-nya menjadi yes ya. Karena kita menggunakan DHCP. Ini yes, kemudian untuk yang bagian ini kita disable aja ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini address-nya juga kita disable, kemudian kita misalkan sebenarnya cukup DHCP 4 yes juga sudah jalan ya. Tapi di sini saya tambahkan seperti ini ya. Address-nya kosong gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal di save, Ctrl X ya. Kemudian apa? Sudo netplan apply ya. Oke, kita cek lagi konfigurasinya. Nah, ternyata di sini sudah langsung otomatis dapat IP address ya. Di sini keterangannya apa? Untuk ETH01, ETH0 itu 192.168.2.10. Jadi si DHCP server ini meminjamkan IP address itu dari yang paling belakang ya. Jadi kan yang paling terakhir tadi adalah titik 10 ya. Jadi seperti itu. Nah, kita cek aja ping google.com apakah sudah terkoneksi atau belum ya. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Oke. Nah, kalau kalian mau tes browsing ya, mau tes browsing di mode server seperti ini, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Lynx ya. Lynx atau Lynx. Jadi ada yang seperti ini, Lynx, Lynx ya, atau yang seperti ini ya. Nah, nanti tinggal kalian install di Ubuntu sudo apt install Lynx ya. Kalau di tempat saya itu sudah terinstall Lynx seperti ini. Nah, jadi ketikkan aja Lynx, kemudian tekan escape ya, tekan tombol escape, kemudian nah go to URL ya. Oke, sini URL-nya saya masukkan misalkan kompas ya, kompas.com. Seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa browsing tapi dalam mode teks ya. Jadi di sini tidak ada interface GUI-nya atau interface semacam kayak gambar, kemudian stylenya tuh nggak ada ya. Bentuknya adalah teks ya. Jadi seperti ini. Ini artinya sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, kalau misalkan di Windows seperti apa gitu. Nah, di Windows itu juga sama ya. Di sini saya sudah siapkan klien Windows. Nah, nanti untuk konfigurasi DHCP-nya sama ya, tinggal di set untuk adapternya menjadi kosong ya. Jadi settingannya nanti dia sudah otomatis dapat DHCP ya. Nah, oke. Di sini nah, adapternya di sini sebelumnya saya disable ya. Saya enable dulu.
Ini hanya contoh kalau di Windows itu seperti apa, biar supaya mendapatkan IP address-nya. Nah, ini kebetulan dia sudah sebelumnya sudah saya set kosong ya. Jadi kalau dilihat di sini dia, oh ya, ini belum dapat IP ya. Oke, kita cek dulu di sini. Oh ya, di sini ternyata masih statik ya. Kita ganti aja, kita kosongkan semua, close. Nah, kemudian, nah, di sini tandanya dia sudah tidak ada pentung lagi ya. Kemudian ada keterangan internet akses ya. Kita cek lagi aja, double klik, kemudian di detail. Nah, di sini dia sudah dapat IP address-nya 2.9 ya. Kalau yang di Ubuntu tadi 2.10. Jadi dia mulainya dari belakang gitu. Subnet masknya juga sudah sesuai. Kemudian default gateway, DHCP server, DNS server itu juga tadi sesuai dengan konfigurasi dari yang di DHCP server setup tadi ya. Oke, nah kita tes ini, misalkan tes ping aja ya, ping ya, ping google.com. Nah, itu udah replay. Kalau misalkan kita tes Google bisa nggak? Karena ini koneksinya sharing ya, seharusnya dia bisa terkoneksi ya. Nah, oke, sebenarnya ini sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server. Jadi ketika ada host baru, nanti dia bakalan memberikan IP address yang baru lagi ya. Oke, nah selanjutnya, eh karena tadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi karena di sini tadi IP address-nya itu sebenarnya dia tersedia antara 2.2 sampai 2.126 ya. Tapi kita membuat untuk DHCP address-nya cuma dari 2.2 sampai 2.10 ya. Berarti ada kemungkinan IP address yang dimulai dari 2.11 sampai 2.126 itu sebenarnya masih bisa digunakan gitu. Tapi dalam keadaan statik ya. Nah, jadi ketika orang mengetahui, oh ternyata di sana itu IP address-nya range-nya segini gitu. Sedangkan IP DHCP-nya misalkan cuma sampai segini ya, sampai 10 ya. Nah, orang lain kalau mau menggunakan IP address-nya yang tersisa tersebut, berarti kan dia ibaratnya kalau mau ngakalin ya, kalau mau ngakalin si DHCP-nya, berarti kan dia bisa kasih yang statik ya. Otomatis dia juga nanti bakalan bisa terkoneksi dengan internet ya. Nah, setelah ini kita bakalan belajar bagaimana caranya memaksa ya. Jadi semacam kayak memaksa si konfigurasinya nanti ketika dia di set menjadi statik, otomatis dia tidak bisa terkoneksi dengan internet gitu. Jadi dia harus terkoneksi dengan atau dia harus mendapatkan IP address secara DHCP ya, tidak boleh di set menjadi statik ya. Nah, ini tadi keterangan host yang terkoneksi menggunakan DHCP server ya. Jadi bisa dilihat nanti di IP, kemudian DHCP server, terus di bagian list ya, lists ya. Nah, nanti dilihat aja di sini ada hostnya, namanya apa ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk materi kali ini untuk pengenalan DHCP server itu sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar mapping DHCP dan mengamankan DHCP-nya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.